Shalom, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Kristus. Saya berharap saudara dalam suasana sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan dipenuhi berkat yang daripada Tuhan. Sapaan firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yohanes 10 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah melihat seorang gembala ataupun peternak. Dia selalu bersama-sama dengan hewan peliharaannya. Dan gambaran domba yang kita baca dan yang akan kita renungkan saat ini merupakan perkataan Yesus yang memberikan makna dan penguatan bagi setiap umat manusia yang mendengarkan firman-Nya dengan sungguh. Mungkin pertanyaannya, apakah orang yang tidak mendengarkan firman sungguh, dia akan merasakan dipenuhi berkat daripada Tuhan? Tentu dia akan dipenuhi berkat daripada Tuhan. Tapi kita tidak tahu dia sadar atau tidak telah menerima berkat daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gembala merupakan peran penting dalam tradisi bangsa Israel. Bahkan ketika Yesus melakukan masa pelayanan, seorang gembala memiliki peran-peran yang sangat sentral untuk mengiring, melindungi, dan memata-matai domba-dombanya supaya tidak mendapatkan mara bahaya, supaya mereka mendapatkan makan, supaya domba-domba itu merasakan bahwa ada seorang gembala yang tetap mendampingi mereka, tetap melindungi mereka dari pagi hari sampai malam hari. Mereka melihat seorang gembala yang dengan setia bersama dengan mereka. Dan hewan peliharaan domba tentu bukan main-main. Domba dikatakan menjadi sebuah peliharaan yang digambarkan menjadi umat manusia. Ini adalah sebuah perumpamaan. Dan gembala yang kita kenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dikatakan akulah gembala yang baik, yang mau disampaikan adalah Yesus adalah gembala yang baik. Dia bukan orang yang pemarah besar setiap saat. Ia bukan seorang penghukum, tapi ia rela datang ke dunia untuk merangkul, menunjukkan cinta kasih, menunjukkan mukjizat yang nyata, supaya setiap orang merasakan damai sejahtera. Sama seperti domba. Domba dilindungi oleh gembala supaya mereka mendapatkan kehidupan yang baik. Begitu juga manusia, dengan kehadiran Yesus, Yesus menjadi seorang gembala bagi domba-dombanya, bahkan bagi kita sebagai umat manusia. Sehingga peran gembala ini yang disampaikan oleh Yesus mempersiapkan umat manusia untuk mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dikatakannya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus kepada setiap orang. Sadarkah kita kalau Tuhan Yesus itu amat baik bagi saudara? Ini yang menjadi perenungan pertama sekali. Kemudian, ternyata bukan hanya sikap yang baik. Ada gambaran yang betul-betul harus kita pahami dalam dunia ini. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Ini bukan masalah memberikan kecukupan jasmani berupa materi, berupa makanan jasmani, berupa kesenangan hati dan lain-lain, tapi nyawa. Berarti jika dihubungkan dengan nyawa, ini menyangkut kehidupan. Saudara, kita sungguh menyadari bahwa Yesus hadir menyatakan perumpamaan bahkan mukjizat
sesungguhnya bukan perkataan saja, bukan apa yang dilakukan, tetapi nyawa. Di mana saat kehidupan umat manusia amat berharga dalam dunia ini, dan umat manusia merasakan sukacita ketika sahabat ataupun saudara ataupun keluarga terdekat kita meninggalkan kita, maka seorang pasti akan merasakan kehilangan. Nyawa menjadi amat berharga bagi umat manusia. Tapi nyawa juga menjadi yang sangat amat berharga bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus hadir di dunia untuk menebus kita, saya dan saudara, supaya tercermin gambar kemuliaan Allah, gambar perlindungannya dalam dunia ini. Yesus rela memberikan nyawanya bagi umat manusia. Sama seperti firman Tuhan dalam Amsal. Seseorang sahabat yang sejati adalah seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi teman-temannya. Apalagi kita sebagai keluarga. Tuhan Yesus ternyata bukan hanya menggambarkan dirinya sebagai gembala, justru mempersiapkan juga kita, saya dan saudara, menjadi saksi, juga menjadi gembala bagi orang-orang yang sekitar. Mari kita hidupi konsep penggembalaan yang baik dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan kehidupan bergereja, supaya kita tetap dalam kawanan domba yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah domba-dombanya dan dipersiapkan untuk menyatakan kemuliaan namanya dan perlindungannya dalam dunia. Ingat, nyawa amat berharga dan kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Maka demikianlah hidup kita juga harus memberikan pengorbanan yang baik untuk menyatakan berita keselamatan dalam dunia ini. Seperti Kristus telah hadir dalam dunia dan Roh Kudus berperan untuk menguatkan, membimbing, dan menuntun kehidupan kita setiap saat. Terpujilah namanya Tuhan. Terpujilah namanya setiap saat. Supaya setiap perkataan dan perbuatan kita itu menjadi kekuatan dalam dunia ini. Jalanilah kita saudara dalam cinta kasih-Nya dan tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk mahakarya-Mu dalam dunia. Kami menyadari ciptaan-Mu sangat berharga dalam dunia ini. Engkau memberikan perumpamaan dan gambaran domba sebagai ciptaan-Mu. Dan kami menyadari sebagai manusia pun kami siap dibimbing, dituntun, dan dilindungi dalam segala hal. Karena kami percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Persiapkanlah kami Tuhan untuk tetap setia mengikuti-Mu dalam segala aktivitas kami. Dalam pekerjaan jemaat-Mu, dalam proses belajar jemaat-Mu, bahkan dalam menjaga relasi dengan sesama kami. Biarlah kiranya Tuhan semakin memotivasi diri kami senantiasa. Terpujilah Kamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.